pada kesempatan ini menukilkan dua athar. Ya, dua athar yang mulia. Athar ini adalah riwayat yang disandarkan kepada generasi sahabat. Ya. Dia bisa jadi semakna dengan hadis, tetapi ini lebih mengarah kepada apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau generasi tabi'in, dinamakan dengan athar. Ya. Yang mana dua athar ini menjelaskan betapa besarnya kekeliruan orang yang belum merasa cukup dengan sunnah lalu mencari yang lain. Bahwa sikap yang seperti ini sangat keliru. Yang menunjukkan kekeliruannya yang layak untuk diketahui oleh setiap kita adalah dua athar ini, dan bukan hanya dua athar ini. Banyak dalil-dalil yang lain, tetapi athar ini sangat cocok untuk diketengahkan agar kita paham bahwa dalam beragama apa yang telah dituntun oleh Nabi itu sudah cukup, tidak perlu kita tambah-tambah, dan kita tidak juga mesti mengurang-urangi menyesuaikan dengan keadaan kita. Merasa bahwa yang kita buat itu justru lebih sempurna dari yang telah dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berkata, wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar yang pertama. Ya, athar yang pertama, An Sa'id bin al-Musayyib at-Tabi'i al-Jalil. Diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib, salah seorang generasi tabi'in dan bahkan pemuka tabi'in. Dia seorang tabi'in yang mulia dan pemuka generasi tabi'in rahimahullahu ta'ala. Fa innahu ra'a rajulan yukarriru ar-ruku'a ba'da tulu'il fajri. Sa'id bin Musayyab ini melihat ada seseorang yang menambah-nambah salat setelah terbit fajar. Maksudnya salat sunnah sebelum subuh. Ya, 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, dilihat oleh Sa'id bin Musayyab. Fanahahu, lalu Sa'id bin Musayyab melarang orang ini melakukannya. Tentu logikanya, kenapa melarang orang sholat? Ya, kan sholat. Siapa yang melarang sholat? Itu kan sholat sunnah. Siapa yang melarang sholat sunnah? Sholat sunnah. Tetapi beliau melarangnya. Dan dia adalah at-tabi'iyul jalil. Seorang tabi'in yang terkemuka, yang mulia, bahkan tokoh terkemuka dari generasi tabi'in. Dan bahkan ada yang para ulama mengatakan bahwa Sa'id bin Musayyib ini adalah yang termulia dari generasi tabi'in. Ya, ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang siapa yang termulia dari generasi tabi'in. Salah satunya adalah Sa'id ibnul Musayyib, dan ada yang mengatakan Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan Uwais bin Amir Al-Qarani rahimahumullahu ta'ala. Intinya beliau melarang orang tadi yang menambah-nambah salat sunnah sebelum subuh. Faqala ya Aba Muhammad. Kata orang tadi yang dilarang mengatakan, wahai Abu Muhammad. Jadi kunyahnya Sa'id bin Musayyib ini adalah Abu Muhammad. Ya Aba Muhammad, ayu'adzibuni Allah ala salat? Apakah Allah akan menyiksa saya karena salat sehingga kamu melarang saya salat? Apakah Allah akan menyiksa saya karena saya salat sehingga kamu melarangnya agar saya tidak disiksa oleh Allah? Kata Sa'id bin Musayyab, la, tidak. Allah tidak akan menyiksa engkau karena salat. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi Allah akan menyiksamu karena engkau menentang sunnah. Ya, karena engkau menentang sunnah. Ini athar yang luar biasa. Athar tabi'in. Ya. Yang Sa'id bin Musayyab mengingkari seseorang yang menambah-nambah jumlah rakaat salat sebelum fajar, yaitu sebelum subuh. Dia mengatakan saya khawatir Allah menyiksamu karena kamu menentang apa yang dituntun oleh Nabi SAW. Kata penulis, wal mustafadu min hadhil qissah. Faedah yang dipetik dari kisah tersebut, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yatatawwa' ba'da sunnatil fajri. Ya, Nabi SAW tidak melakukan salat sunat setelah 2 rakaat fajar.
dia sholat sunat 2 rakaat fajar, kemudian dia berbaring. Ya, berarti masih banyak kesempatan untuk menambahnya, tetapi dia berbaring selesai, kemudian menunggu iqamah salat subuh. Ya, menunggu iqamah salat subuh. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Afala yakfil muslimu an yutabi'ahu SAW fi dhalika? Tidakkah seorang muslim merasa cukup untuk mengikuti dan meniru, menauladani apa yang diperbuat oleh Nabi SAW dalam hal ini? Kata penulis, au annahu yatmahu iyadan billah ila an yakuna a'lama au atqa au akhsha min Rasulillah SAW, atau dia punya keinginan dan punya rencana yang lain, punya ambisi yang lain, bahwa untuk menunjukkan bahwa dia lebih mengerti, lebih bertakwa, lebih khasyah daripada Rasulullah SAW yang hanya salat 2 rakaat. Ya, antara azan dan iqamah salat subuh. Sementara dia merasa Nabi SAW cuma 2 karena mungkin begini, sementara saya merasa ditambah 2 lagi mungkin lebih utama. Ya. Innal ittiba'a as-sadiqa yaqtadi al-wuqufa 'inda haddi sunnatihi duna ziyadatin 'alaiha. Pengikutan yang jujur, ya, pengikutan yang jujur terhadap sunnah Nabi, konsekuensinya adalah merasa cukup ketika Nabi SAW merasa cukup dengannya. Ini kisah yang pertama. Dan ini terjadi di zaman tabi'in. Diungkapkan oleh seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala. Walaupun mungkin mengulanginya tidak ada masalah ketika seseorang melakukannya, tetapi ketika merasa bahwa 2 rakaat itu tidaklah cukup bagi dia, dan Nabi SAW tidak sempurna mencontohkannya sehingga saya mesti menambahkannya lagi, kemudian merutinkannya dan merasa bahwa dengan 2 itu belum cukup, ini sudah ada makna koreksi terhadap apa yang dituntun oleh Nabi SAW. Padahal, ya, konsekuensi dari kita mengikuti Nabi SAW, mengikuti apa yang telah diaturnya, apa yang telah dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam.